Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang kita disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tetap terjaga kesehatan kita, dan bagi yang sakit mudah-mudahan secepatnya diangkat Allah penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan memperkenalkan diri Bapak dulu. Nama Bapak adalah Ahmad Fauzan Ilmi. Alamat Bapak Jalan Kenides 3, nomor 102, RT 41, Komplek Beruntung Jaya, Banjarmasin. Dan kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Bapak, maka silakan menghubungi Bapak melalui nomor ini 0815 4923 4927. Baiklah anak-anak Bapak yang Bapak cintai, khususnya anak-anak Bapak di SMPIT Al-Qolam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan judul Lebih Dekat dengan Allah yang Indah namanya. Oke, anak-anakku sekalian, saksikan video berikut ini. Kita masuki bab pertama dengan judul Lebih Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Kompetensi dasarnya adalah 3.3 memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Kemudian kompetensi dasar 4.3 yaitu menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Baiklah, kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak cintai, iman itu adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap individu atau setiap orang. Iman menurut bahasa artinya percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah atau menurut ilmu tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan atau diikrarkan lewat lisan, dan dibuktikan lewat perbuatan. Jadi ketiga unsur ini harus dipenuhi oleh setiap mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Iman kepada Allah juga merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Sebagaimana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad, dan kepada kitab atau yang dimaksud dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Selanjutnya kita masuki pembahasan B, yaitu makna Asmaul Husna. Asmaul Husna diambil dari bahasa Arab yang artinya secara bahasa, asma artinya nama-nama, husna artinya yang baik. Kalau secara istilah,
Asmaul Husna dapat diartikan adalah nama-nama baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun." Artinya, dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Selanjutnya kita masuki pembahasan tentang memahami Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Asmaul Husna itu berjumlah 99. Namun yang akan kita bahas di sini hanya 4 saja, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Sekarang kita akan bahas tentang Al-Alim. Apa artinya Al-Alim? Al-Alim artinya adalah Allah Maha mengetahui. Maha mengetahui baik itu yang tampak atau yang jelas, ataupun yang gaib atau yang tidak terlihat. Kita semua orang mukmin harus meyakini bahwa Allah itu Maha mengetahui. Sehingga sesuatu yang terjadi baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, Allah Maha mengetahui. Sehelai daun kayu jatuh ke bumi pasti Allah ketahui. Sebutir debu yang bagaimanapun halusnya pasti Allah mengetahui. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun ke dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Quran Surah Al-An'am ayat 59. Jadi kita wajib meyakini bahwa Allah itu bersifat Al-Alim. Maka perilaku kita yang harus kita wujudkan untuk meyakini sifat Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Jangan merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus seperti padi. Semakin berilmu, maka dia akan semakin menunduk. Selanjutnya kita akan membahas tentang makna Asmaul Husna Al-Khabir. Apa arti Al-Khabir? Al-Khabir artinya adalah Allah itu maha teliti. Allah Subhanahu wa taala maha teliti terhadap semua ciptaannya. Berjuta-juta makhluk, berjuta-juta ciptaannya, bermiliar-miliar. Allah pasti teliti dalam menciptakan sesuatu. Tidak ada satupun yang salah sasaran. Inilah kehebatan dan keluar biasaannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tertuang dalam surah At-Taubah ayat 16 yang artinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Perilaku bagaimana yang harus kita wujudkan untuk mempercayai bahwa Allah adalah Al-Khabir? Maka caranya adalah kita harus waspada dan teliti betul apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus teliti dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang teliti akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Jadi sifat inilah yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memaknai dan menjalankan makna nama Allah Al-Khabir yang artinya maha teliti. Selanjutnya kita masuki tentang makna Asmaul Husna As-Sami'. Apa arti As-Sami'?
As-Sami' artinya adalah Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah itu tidak terbatas. Tidak ada satu suara pun yang lepas dari pendengarannya, baik itu pelan ataupun keras, baik itu berbisik ataupun dalam hati. Allah Maha mendengar. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Perilaku apa yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan kita lakukan untuk mengimani Allah itu As-Sami', yaitu dengan cara kita harus berupaya agar segala apa yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna bagi kita dan orang lain. Dan juga kita harus peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Namun di samping itu kalian harus terus berlatih untuk dapat memilah mana informasi yang baik dan mana informasi yang tidak baik, mana yang hak dan mana yang batil. Yang terakhir adalah Asmaul Husna yang berbunyi Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Al-Basir artinya adalah Allah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu, baik yang besar ataupun yang halus, baik yang dekat ataupun yang jauh. Tidak ada sesuatu pun yang luput atau tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana perilaku kita yang mencerminkan bahwa kita meyakini bahwa Allah adalah Al-Basir. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus sadar bahwa aktivitas kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada tempat yang tersembunyi. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, maka Allah adalah Maha melihat. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada sesuatu yang masih kurang jelas, silahkan di telepon atau chat Bapak di nomor yang tadi ya. Kemudian untuk masalah tugas nanti akan Bapak informasikan selanjutnya. Baiklah anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salah hilaf Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.